Pemirsa, calon gubernur Nelson Pomalingo melakukan kampanye dialogis di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Kamis 3 Oktober 2024. Nelson Pomalingo menegaskan dua sektor prioritas yang perlu ditingkatkan, yakni pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan menargetkan Universitas Negeri Gorontalo sebagai kampus bertaraf internasional. Sementara di sektor kesehatan, ada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hasri Ainun Habibie. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Hergianto Tangah, wartawan Tribun Gorontalo untuk Anda. Silakan laporan dari Anda, rekan Hergianto. Terima kasih Justina di studio. Dapat kami laporkan pada Kamis kemarin 3 Oktober 2024 di Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, di mana salah satu paslon Gubernur Gorontalo, Nelson Pomalingo, melakukan kampanye dialogis di Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di Kecamatan Bulango Timur. Di Bone Bolango sendiri merupakan lokasi pertama ia turun melakukan kampanye, namun tidak bersama dengan wakilnya, melainkan ia sendiri bersama dengan istri dan sejumlah tim sukses dan caleg dari Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partainya sendiri. Nelson dalam kesempatan ini menyampaikan sejumlah program yang mana memang akan menyasar terkait dengan pembangunan Provinsi Gorontalo di sejumlah sektor, baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bahkan dia menyinggung banyak soal pemberdayaan UMKM dan pertanian. Lebih khusus perihal peningkatan kesehatan dan pendidikan, dia menargetkan bahwa Provinsi Gorontalo ke depan akan menjadi pusat layanan kesehatan dan juga pusat pendidikan, di mana dua tempat yakni Universitas Negeri Gorontalo atau UNG akan menjadi universitas yang nanti akan bertaraf internasional, sama halnya dengan di bidang kesehatan, yakni Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie yang berada di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Nelson sendiri juga merupakan salah satu mantan rektor UNG selama 2 periode sebelum dirinya pindah ke rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, seperti itu. Dan pantauan Tribun Gorontalo di lokasi kampanye memang sebagian besar merupakan ibu-ibu, sehingga ia pun menjanjikan pada kesempatan itu ia pun menjanjikan bahwa nanti pada saat terpilih menjadi gubernur, ia akan memprioritaskan 20.000 UMKM, bantuan UMKM yang menyasar sedikitnya para ibu-ibu, kemudian bantuan untuk janda dan lansia, lebih khusus ke para anak muda, seperti itu. Dan memang pada saat kampanye dialogis ini Nelson terlihat hanya sendiri saja, dan terungkap beberapa saat setelah kampanye berakhir, strategi kampanyenya yakni turun dengan 2 rute berbeda, yakni Patriot 1 dia sendiri dan juga Patriot 2 Kris Wartabone selaku wakilnya, seperti itu. Sehingga dia merasa strategi semacam itu dapat menyentuh dan efektif menyasar berbagai macam desa dan kecamatan di Bone Bolango. Dan hari ini berdasarkan jadwal, Nelson berpindah ke Kota Gorontalo untuk melakukan kampanye dialogis di hari keduanya dan masih menggunakan strategi yang sama. Dapat kami laporkan juga bahwa Nelson merupakan salah satu paslon Gubernur Gorontalo berpasangan dengan Kris Wartabone yang pada saat proses undian nomor di KPU Provinsi Gorontalo dia mendapatkan nomor urut 2, sementara nomor urut 1 dapat oleh paslon Gusnar Ismail dan Ida Saida Rusli. Nomor 3 didapatkan oleh Hamzah Isa dan Baharudin Bahmid yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, dan paslon terakhir adalah paslon nomor 1 adalah Tony Uloli dan Martin Taha, dan paslon terakhir atau nomor 4 adalah Gusnar Ismail dan Ida Saida, seperti itu. Dan berdasarkan catatan juga laporan dari kami dari KPU Provinsi Gorontalo, bahwa di Provinsi Gorontalo untuk Pilgub sendiri terdiri dari sedikitnya 884 daftar pemilih tetap, kemudian jumlahnya tersebar di 77 kecamatan dan 729 kelurahan desa dengan 2016 tempat pemungutan suara. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan dari Anda langsung dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.